Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh ya, perkenalkan, namaku Nur Yatimah. Biasanya aku dipanggil Imah. Aku adalah mahasiswi IAI Langsa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Salam kenal ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktu untuk dengerin podcast ini. By the way, ini adalah podcast pertamaku. Di podcast ini aku mau sharing tentang satu masalah yang menjadi musuh terbesar di kalangan kita semua, terutama di kalangan anak muda, yaitu narkoba. Berbicara tentang narkoba, kira-kira apa sih yang terbayang di pikiran teman-teman tentang narkoba? Dan kira-kira apa sih itu narkoba? Ya, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan, dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, kira-kira apa aja sih bahaya dari penggunaan narkoba? Jadi, bahaya penggunaan narkoba ini dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku kita nih teman-teman, sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak kita. Gangguan pada neurotransmitter ini akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif seperti alam pikiran dan afektif, alam perasaan kita, mood, dan emosi kita. Selain itu juga terganggunya psikomotor, perilaku kita, dan aspek sosial juga terganggu akibat dari penggunaan narkoba ini teman-teman. Jadi seorang pecandu narkoba itu dia pantang gitu kalau udah mencoba. Seorang pecandu narkoba semakin lama penggunaan narkobanya itu akan membuat dosisnya lebih tinggi juga gitu, demi dapat merasakan efek yang sama. Nah, jadi inilah yang membuat pecandu narkoba ingin lagi dan lagi, pantang mencoba sekali pasti dia candu dan ingin coba lagi dan lagi, teman-teman. Karena di dalam narkoba itu ada zat tertentu yang mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif gitu, karena secara tidak sengaja narkoba itu kan memutuskan saraf-saraf dalam otak kita. Jadi jika terlalu lama dan sudah ketergantungan, maka lambat laun organ dalam tubuh kita ini akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran penggunaannya akan overdosis dan akhirnya berujung kematian. Nah, sangat miris bukan teman-teman? Jadi bahaya narkoba ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita, bahkan bisa berujung kematian. Rata-rata penggunaan narkoba itu sering terjadi di kalangan anak muda. Kenapa sih anak muda itu rentan dengan penggunaan narkoba? Ya, yang pertama, masa muda nih. Masa muda adalah masa-masa pencarian jati diri kita, masa-masa dimana selalu ingin tahu banyak hal. Jadi di masa muda itu kita punya keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Sebenarnya mencoba hal baru itu adalah sesuatu yang wajar dan bernilai positif. Namun jika mencoba hal baru yang negatif, ya tentu tidak bernilai positif lagi. Karena faktanya banyak anak muda yang menggunakan narkoba yang awalnya hanya sekedar coba-coba dan berkelanjutan jadi candu, teman-teman.
pemakaian narkoba itu sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita dan merugikan kesehatan kita, teman-teman. Bahkan bisa merusak mental, jiwa, dan raga kita. Karena ketika kita memakai narkoba, jiwa dan raga kita akan mengalami perubahan yang berkelanjutan akibat dari banyaknya saraf-saraf yang rusak. Nah, ketika jiwa dan raga kita sudah rusak, maka ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita sendiri, teman-teman. Makanya kenapa dibilang narkoba itu sangat berbahaya, bahkan berujung kematian. Jadi teman-teman, untuk mengatasi ini, kira-kira hal apa aja sih yang harus dilakukan oleh anak muda untuk terbebas dari narkoba? Yang pertama itu kita harus punya self control. Jadi teman-teman, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita harus berani bilang tidak pada hal-hal yang sangat tidak bermanfaat sama sekali bagi kehidupan kita. Terutama ini menyangkut masa depan. Jadi kita harus lebih bijak dalam mengontrol diri kita sendiri, teman-teman. Nah, yang kedua, kita harus memiliki pergaulan yang baik. Sebagaimana pepatah mengatakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi dalam poin ini penting bagi kita untuk memilih pertemanan. Sebenarnya kita tidak bisa menentukan sesuatu sih ya, teman-teman. Maksudnya itu masa depan itu tidak ada yang pasti. Berteman dengan orang yang baik belum tentu kita menjadi baik, berteman dengan yang buruk belum tentu kita menjadi buruk. Namun di sini ada kecenderungan social proof. Maksudnya ialah ketika kita bergaul dengan teman-teman yang kebiasaannya itu merokok, maka lambat laun kita juga akan mengikutinya gitu, teman-teman. Karena dalam sebuah komunitas, ketika ada tindakan yang dijadikan sebuah norma, maka kita akan juga mengikuti tindakan tersebut seperti itu, teman-teman. Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita bertindak sesuai dengan apa yang komunitas kita itu lakukan gitu, teman-teman. Meskipun tidak 100%, tapi kita ada kecenderungan untuk mengikutinya gitu. Mengapa demikian? Karena kita makhluk sosial, pasti ada naluri sosial untuk mengikuti tindakan apa yang komunitas kita lakukan juga. Jadi tips ketika kita ingin menjauhi narkoba, maka kita harus mengganti komunitas apa yang kita ikuti, teman-teman. Karena berada di lingkungan yang sama, secara naluriah manusia itu kita akan mengikuti hal tersebut seperti itu, karena kita punya naluri sosial dan kita adalah makhluk sosial. Jadi dalam poin ini sangat penting untuk kita memilih pertemanan seperti apa yang pastinya teman yang baik pasti akan mensupport kita untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya dan tidak menjerumuskan kita ke dalam bahayanya narkoba gitu, teman-teman. Selanjutnya kita harus punya awareness, kesadaran. Maksudnya kesadaran di sini, ketika kita mau memutuskan untuk menggunakan narkoba, kita harus punya kesadaran bahwa apa sih dampak dari narkoba yang kita gunakan itu, bahayanya seperti apa. Nah, ketika kita mempertimbangkan bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba ini, maka akan menekan mundur keinginan kita untuk menggunakan narkoba. Karena yang seperti kita tahu, narkoba itu sangat berbahaya ya bagi kehidupan kita, bahkan bisa berujung kematian. Jadi sangat miris jika kematian kita hanya disebabkan oleh narkoba. Kemudian kita harus membangun kegiatan positif. Maksudnya itu kita harus punya kegiatan positif tersendiri gitu, teman-teman. Misalnya kegiatan yang dapat menyalurkan hobi kita sendiri gitu, teman-teman. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk penyaluran hobi kita, maka akan menyibukkan kita dan mengalihkan perasaan kita dari hal-hal penasaran seperti untuk menggunakan narkoba gitu. Kemudian kita harus punya komitmen, kita harus punya prinsip gitu, teman-teman. Menggunakan narkoba dampaknya tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan kita sendiri, teman-teman. Jadi kita harus kita ketahui bahwa kita adalah masa muda adalah masa-masa pencarian jati diri gitu, masa mencoba hal-hal yang baru. Jadi kita pun harus punya prinsip dalam diri kita sendiri. Ya, mencoba hal yang baru adalah hal yang wajar dan positif.
Tapi kita harus memikirkan lagi kenapa harus nyoba hal yang negatif dan beresiko untuk masa depan kita ketika kita masih banyak hal positif yang bisa kita lakuin. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu teman-teman, terlepas dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta perlindungan dari Allah juga supaya kita terlindungi dari hal-hal yang tidak baik yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, itu dia beberapa tips untuk menghindar dari narkoba, teman-teman. Kita boleh menikmati masa muda kita dengan cara apapun, tapi kita harus ingat juga menikmati masa muda tidak harus merusak masa depan kita sendiri, teman-teman. Jadi teruntuk kita sebagai anak muda, kita adalah harapan bangsa, teman-teman. Jadilah anak muda yang bisa membawa perubahan, terutama bagi bangsa dan negara kita sendiri, teman. Kita adalah generasi penerus, maka jadilah generasi penerus yang sehat, berprestasi, dan keren tanpa narkoba. Karena sejatinya anak muda yang cerdas tidak akan menikmati masa mudanya dengan merusak masa depan. Nah, itu aja teman-teman podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam podcast ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.